Iya kan? Takbir terus itu Bang. Kalau waktu divonis mati, apa dia bilang? Allahu Akbar. Bang, saya tanya sama Abang. Orang yang gitu bacaannya apa? Majalah Bobo, Injil atau Quran? Coba saya tanya Bang. Coba. Apa yang dibaca orang yang berteriak takbir Allahu Akbar lalu pengen mukul orang? Coba. Apakah majalah Bobo? Apakah Injil, apakah Al-Quran? Jawab dengan jujur. Jawab. Dalam hadis Muhammad pernah berkata bahwa aku diutus untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkan itu, maka terpeliharalah harta dan darah mereka daripadaku. Tahu itu? Tahu? Itu hadis apa itu? Tuh kan, abang nggak pernah tahu. Makanya aku bilang Bang, kalau abang belajar agama Islam makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Iya. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Dari video ini kita bisa belajar toleransi dalam berdiskusi ataupun berumat agama. Edis dan saudara kita muslim sangat-sangat perlu kita apresiasi dan kita jadikan contoh atau pelajaran untuk kedepannya, di mana mereka berdua ini dalam berdiskusi sangat-sangat menunjukkan etika, sopan, dan saling menghargai walau berbeda keyakinan, yaitu agama. Bahkan dari awal sampai akhir diskusi, mereka tetap menghormati di antara mereka, walaupun di antara mereka berbeda pendapat dan beda pemahaman, tetapi bisa menerima pendapat lawan diskusinya. Menurut saya, jika berdiskusi harus menyampingkan emosi atau rasa tersinggung agar diskusi tidak memiliki rasa benci dan selalu berpikir positif terhadap lawan diskusi. Kita semua berharap jika berdiskusi agama, mereka ini patut kita contoh untuk kedepannya. Baiklah, langsung saja kita saksikan video selengkapnya. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan untuk ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Angdot. Halo Angdot. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Angdot. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Angdot nyalakan kamera. Sebelumnya minta maaf ya. Silakan. Ini ada tapi jangan terlalu dekat Bang. Agak jauh sedikit Bang. Oke, bukan, siap, mikrofonnya. Yang saya maksud mic-nya agak jauh sedikit. Segini boleh? Terlalu keras Bang. Sebenarnya agak sedikit saja menjauh nggak apa-apa. Bagaimana begini? Silakan. Yuk. Oke, ya. Ini salam apa namanya? Salam toleransi ya. Ya, jangan panik Bang, jangan gugup, santai. Tarik napas. Kemarin saya tuh pengen naik, pengen diskusi, jadi kan pengen meluruskan apa yang ada yang salah. Susah banget itu. Jadi ini temanya, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Iya. Betul ya? Iya. Bagi kita umat Muslim itu tidak wajib. Tidak wajib. Dan jika kita mentuhankan Muhammad, itu kita sama saja sudah keluar dari Muslim, Bang. Oke, baik. Karena tunggu ya Bang ya. Karena syarat jadi orang Islam itu, orang Muslim itu ada yang namanya syahadat. Yang dimana syahadat itu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti Muhammad itu hanya sebagai utusan. Sudah. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad itu utusan. Jadi Muhammad itu hanya sebatas utusan. Gitu. Sudah Bang? Oke. Baik. Apa yang Abang maksudkan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu? Maha kuasa, maha agung. Menjadikannya sebagai yang maha kuasa. Maha kuasa, maha agung. Artinya menuhankan. Baik. Ya, artinya menuhankan adalah melantik dia sebagai yang maha kuasa. Betul.
Oke, baik, itu artinya menuhankan Maha kuasa ya. atas segala-galanya. Yang itu menuhankan. Itu Baik. bagi saya ya. Baik. Saya tidak tahu ya bagi yang lain saya tidak tahu ya Bang ya. Baik, baik, Tapi kalau nggak bagi apa-apa, saya nggak sendiri, apa-apa. Baik, Nah. sekarang saya tanya Bang. Sekarang saya tanya. Apakah saya kan Kristen. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Itu termasuk individu masing-masing ya, karena Waduh, itu kan berat ini. Kristiani ya Sebentar, kan ya. sebentar, Bang. Saya orang Kristen. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ini kan menurut apa ya? Menurut iman masing-masing ya. Ini berat, Iman Bang. saya kan. Bukan. Menurut iman Anda, saya orang-orang Kristen, orang-orang non-Islam, apakah kami ini menjadikan Allah sebagai Tuhan? Jadikan, maksudnya gimana ya? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Sebentar Bang, sebentar. Abang ada Al-Quran di situ? Oh, saya biasanya Al-Qur'annya itu tidak ada terjemahnya sih ya. Enggak ada Jadi terjemahannya. kita buka Bisa di Google lihat aja di ya. Google? Bisa lihat di Google? saja. Di Google saja di Google. Oke, boleh. coba Abang Google dulu. Coba buka surat ke-45, surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah. Tunggu. Quran surat yang ke-45, ayatnya yang ke-23. Biar Abang bisa mengartikan menuhankan itu sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan halusinasi. Ya, silakan. Ya, Oke, ayat berapa? ayat 23. Ayat 23. Oke, silakan. Silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah Oke. membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke, coba baca bagian depannya tadi Bang. Bagian depannya tadi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuhan. Oke. Di situ ada kata-kata menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Betul. Tadi Anda bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikan dia sebagai yang maha kuasa gitu. Betul. Oke, jadi orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang melantik hawa nafsunya menjadi yang maha kuasa. Orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang sesat. Iya, perbuatan apa yang dia lakukan terhadap hawa nafsunya? Apakah dia menjadikannya sebagai yang maha kuasa? Jadi di sini begini ya. Bang, sebentar dulu, pelan-pelan, Bang. Pelan ya, pelan. Tadi kan Anda bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, artinya adalah menjadikan dia sebagai yang maha kuasa. Betul? Betul. Nah, berarti menurut definisi Anda itu, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang tertulis di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 yang Anda baca di hadapan Anda itu adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang maha kuasa. Iya atau bukan? Bang, dijawab dulu, iya atau tidak? Dijawab iya atau tidak? Jadi begini intinya Bang ya. Bang, sebentar dulu, sebelum Anda jelaskan, gini, jawab dulu iya atau tidak? Di sini definisinya lain loh. Nah, makanya saya bilang, Bang, definisi Anda tentang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan yang artinya menjadikan dia sebagai yang maha kuasa, itu bukan definisi Al-Quran. Itu definisimu. Makanya saya jelaskan. Tolong kasih saya waktu sebentar, biar Anda saya didik. Begini, menurut Al-Quran, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menjadikannya sebagai sesuatu yang kepadanya Anda takluk, tunduk, dan dikendalikan oleh dia. Setuju? Saya tidak setuju. Oke, coba kalau begitu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, bukankah adalah orang yang takluk, tunduk, dan dikendalikan oleh hawa nafsunya? Orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya adalah orang ini hawa nafsu ini ada banyak anunya ya, ada banyak jalurnya ya hawa nafsu. Sebentar. Hawa nafsu ini kan ada macam-macam, Bang. Pelan-pelan ya Bang ya. Ini hawa nafsu. Nah, ini saya. Oke? Ah. Saya berbuat apa?
kepada hawa nafsu ini sehingga saya disebut menuhankan dia? Begini gitu. Hawa nafsu itu ada macam-macamnya, Bang. Nafsu terhadap apa Bang, dulu? yang Ada saya yang positif, tanya, ada saya yang negatif. berbuat apa sehingga saya disebut menuhankan hawa nafsu ini? Saya ngapain ini? Kepada hawa nafsu ini saya ngapain? Takluk, tunduk, atau malah saya yang menaklukkan hawa nafsu ini? Saya yang Ya, kalau menaklukkan hawa nafsu atau saya yang ditaklukkan? Orang jika sudah benar-benar takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, hawa Nggak nafsu itu dia nyambung bisa kan? taklukkan. Kan nggak nyambung kan? Iya, Bang, betul. Di sini Bang, kan di sini Bang, dengar dulu. makanya, Bang. Kalau saya disebut menuhankan hawa nafsu saya, berarti saya itu takluk, tunduk, dan dikuasai oleh hawa nafsu saya. Setuju? Betul, setuju kalau itu. Nah, Kalau kita dikuasai hawa nafsu, ya sama saja kita menuhankan hawa nafsu. betul. Kalau Betul. Anda dikuasai hawa Ah. nafsu Anda dikendalikan, dikontrol, takluk, tunduk, patuh, berarti Anda telah Betul. menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhanmu. Sebagai Tuhan. Betul. Nah, Nah, jadi bukan di sini- menganggap hawa nafsu itu sang pencipta. Bukan begitu Betul, maksud betul. menuhankan. Tapi- iya, Sebentar tapi dulu, di sini Bang. kan Makanya aku bilang karena definisimu itu, pengertianmu tentang menuhankan itu bukan pengertian Al-Qur'an. Makanya saya ingin menunjukkan pengertian yang sebenarnya. Nah, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Berarti berangkat dari definisi itu, maka kalau orang tahluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis, menurut definisi itu berarti dia telah menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Betul? betul. Betul. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Sebagai seorang muslim, muslim yang sejati, Betul. Ya. wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya. Sebelum Anda jawab, saya tanya. Sebelum Anda jawab, saya tanya gini. Wajib nggak Anda tahluk, patuh, tunduk, dan dikendalikan oleh Muhammad? Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti umat muslim tidak boleh taat, tidak boleh patuh, tidak boleh tunduk kepada Muhammad, ya? Boleh. Boleh. Jadi Wajib begini. nggak? Wajib nggak? Sebentar. Wajib nggak? Wajib nggak? Enggak wajib juga. Nggak wajib. Dengar, teman-teman. Wah. Oke, abang ada, Soalnya sebentar. jika begini, jika kita sebentar dulu, Betul. Bang, sebentar dulu. Tidak wajib ya? Tidak wajib. tidak wajib. Oke. Tapi jika apa namanya kita ya kan mendominasi bahwa Muhammad itu sebagai Tuhan dan kita harus benar-benar tunduk sama dia, itu tidak wajib. Tidak Dan wajib. itu berdosa bagi diri kita. Gara-gara takut Hanya ini menuhankan Muhammad. Oke, baik-baik. Begini, Sebentar. Abang. Oke. Sekarang, Bang, menurut Al-Quran wajib nggak patuh, takluk, taat, tunduk kepada Muhammad? Menurut Al-Quran? Begini ya. Jadi sebenarnya begini. Berat. Mengapa kita ini harus ikuti? Bang, sebelum mengapa Begini. kita harus mengikuti, saya tanya tadi kan Anda bilang tidak wajib. Itu kan kata tidak Anda. wajib, betul. Kalau Oke, kalau kata Quran wajib dan- nggak? Hah? Kalau kata Quran wajib nggak? Di Quran wajib ya kan? Di Quran Makanya wajib. ini ada penjelasannya. Tapi dia nggak wajib. Ada berarti penjelasannya. menurut Al-Quran wajib nggak menuhankan Muhammad? Wajib. Enggak wajib. Wajib. Enggak wajib. Nggak Enggak wajib. 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 Jadi begini, Wajib. Berat, boleh- saudara-saudara. Jadi kalau di situ kan apa namanya? Jika kita menuhankan Muhammad wajib enggak? Itu tidak wajib. Menurut Tapi Al-Quran? kenapa kita Menurut harus Quran wajib nggak? tunduk? Hah? Menurut Quran wajib nggak? Wajib. Menurut Quran Karena Muhammad wajib. itu Menurut Anda juru tidak selamat. wajib. Rahmatan lil alamin. Oke, baik. Jadi, Jadi kalau boleh- ngomong boleh sama orang dijelaskan Islam, dulu. teman-teman, siap-siap. Kalau ngomong sama orang Islam, itu harus seperti ini. Saya punya satu video, Bang, ya. Ini bagaimana kalau saya ngomong sama orang Islam. Nih, dengerin. Persis seperti Anda. Coba. Dengerin ya. Dengerin, Bang, ya. Nih. Coba. Ini kalau ngomong sama orang Islam. Dengerin. Nih. Enggak. Mustahil. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Berdosa tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Kalau karena ada hadisnya kematian saya ada di tunjukin ujung boleh berdusta tanduk, gimana? Di saat peperangan itu boleh berdusta. Di atas peperangan. Boleh, tapi nggak boleh. Boleh, nggak boleh, tapi boleh. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ada Musik. asbab. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Udah tahu. Udah tahu. Garu, Kamu ya. tumbean saya kalau ngomong sama orang Iya, Islam. yang batukmu itu ketombean. Batukmu ketombean. Dengar dulu, Ah. Fatimah. Boleh nggak berdusta dalam agama Islam?
Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis Ya. yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu. Ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh, tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh tapi boleh. Nah itu bang. Jadi kalau ngomong sama kalian gitu bang. Wajib nggak patuh sama Jadi, Muhammad? ya, Tidak. sebenarnya Wajib. begini, makanya Wajib tapi tidak. Berisi adalah ya kan kita kan ada penjelasan juga ya kan, Sulit wajibnya ngomong seperti sama apa kalian dan nih, tidak wajibnya seperti apa. Di Al-Quran memang apa namanya kita diwajibkan ya kan. Wajib. Dan arti kita wajib mengikuti perintah dia. Iya, tuntunan berarti dia, ya kan? itu namanya karena sesuai bukan dengan karena- pengertian Al-Quran. Anda namanya menuhankan Muhammad. Bukan menuhankan. Oke, Dari awal kan menuhankan. saya sudah Tadi apa pengertian dari- menuhankan? Tadi pengertian menuhankan Iya. apa? Tunggu dulu Bang. Dari awal kan saya pernah bilang Bang, bahwa orang Muslim karena Anda itu- dengar tuh, berpikir menuhankan Muhammad itu adalah menjadikan dia sebagai sang pencipta. Bukan itu maksud menuhankan. Makanya Anda pokoknya pengertian menuhankan itu apa? Apa pengertian menuhankan? Muhammad itu memang bukan sang pencipta, Bang. bukan, Jangan sang tapi pencipta. Orang Muhammad aja malah kena sihir kok, gimana? Kok malah pencipta? Muhammad Ya, itu manusia biasa. Dengar lu, Muhammad Betul, tuh manusia betul. biasa. Bahkan dia kena sihir. Ya kan? bahkan pelipisnya dia pecah. Iya, makanya ku bilang. Waktu perang. Makanya ku bilang, Bang, kenapa hanya manusia biasa kalian tuhankan? Tidak dituhankan, Abang. Tidak dituhankan. Bener nggak kalian berseru-seru Tanya pada saja dia? begini, saya Kalau dengarkan. ngomong sama dia ini harus pakai bahasa awam. Dengar, bener nggak kalian berseru-seru pada dia? Gini loh, Bang. Abang mengerti gak apa yang dimaksud dengan utusan? Bang, Utusan. NCI makasih Niki, makasih. Bang, Isa utusan nggak? Isa itu utusan Isa, nggak dalam Quran? Menurut agama kami, Isa itu utusan Allah sama Oke. seperti Muhammad. Dituhankan nggak Dan dia? kita harus memuliakan dia. Dituhankan nggak Isa itu oleh orang-orang Nasrani? Ya justru di situ. Makanya aku Permasalahannya, bilang Bang, nggak nyambung Bang. Iya. Walaupun utusan pun masih ada peluang untuk menuhankan si utusan itu, betul? Itu bagi kaum Nasrani, bagi kaum kita Muslim tidak ada yang namanya Bang, utusan dituhankan. Utusan ada nggak yang menuhankan utusan? Ada orang Bagaimana Nasrani. caranya? Bagaimana caranya menuhankan Ya, utusan? Ya sih di situ bagaimana caranya bagaimana di situ bisa menuhankan Yesus. Iya, Sedangkan gimana dari- caranya? Oke, dari- baik, saya dari kita tunjukkan. orang Muslim, Saya tunjukkan. Ini kalau kita pakai orang awam pakai bahasa awam, teman-teman. Sebentar ya. Iya, iya. Kalau kita ngomong sama orang awam, kita harus pakai bahasa orang awam. Bahasa pasaran. Gini. Kami orang Kristen ya, di gereja. Kami di gereja memanggil-manggil nama Betul, Yesus. betul. Ya kan? Betul. Yesus, Yesus, ya kan? Kami panggil Yesus. Ya kan? Aku Betul. mengasihi Engkau, Betul. Yesus, dengan segenap hatiku. Ya kan? Kami panggil Yesus. Ada orang Islam ya. lewat. Betul. Ada orang Islam lewat. Bilang dia sama temennya, ada 2 orang Islam lewat. Bilang begini, jangan geber-geber knalpot, orang Islam lagi nyembah Yesus. Betul? Betul nggak? Jangan berisik, orang Islam lagi ibadah katanya. Betul? Nah, sekarang gantian nih. Ada orang Kristen, 2 orang naik motor lewat di jalan. Tek. Jalan ditutup. Ada apa ini jalan ditutup? Ternyata orang Islam lagi nongkrong di jalan, gelar tikar di jalan, nutup jalan. Terus begini mereka. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pukul-pukul rebana, prong, terus bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Terus orang Kristen sama berdua mereka bilang begini, jangan berisik, jangan geber-geber, orang Islam lagi nyembah Muhammad, orang Islam lagi ibadah, ya jangan berisik. Bang, kenapa sih kita pakai standar ganda, Bang? Kalau orang Kristen di gereja manggil-manggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Tapi orang Islam gelar tikar di jalan manggil-manggil Muhammad, namanya nggak nyembah Muhammad. Memang bukan. Iya, makanya ku bilang, Karena Bang, kita kalau kan udah ke ada Muhammad definisi ini, yang ku bilang Muhammad ini kayak anti air. Kalau ke situ, bukan. Kalau ke Muhammad bukan. Ya begini Bang, di definisi kita sebagai orang Muslim kan ada yang namanya sholat sama dengan apa namanya bersolat itu beda.
Oke, jadi gimana cara orang Kristen menuhankan Yesus? Gimana caranya? Ya kan situ yang lebih tahu, bukan saya. Situ kan orang Kristennya. Masa tanya sama saya? Kamu kan menuduh bahwasanya orang-orang Nasrani menuhankan utusan yang bernama Isa. Isa itu kalian merujuk kepada Yesus, betul? Betul. Nah, kenapa kalian katakan bahwa orang Nasrani atau orang Kristen menuhankan Isa atau Yesus? Kenapa? Ya, kan itu kan apa namanya yang lebih tahu itu kan sampean. Loh, Anda yang lebih menuduh tahu. kok malah kami yang lebih tahu. Kita hanya memuliakan. Kita hanya Ya memuliakan. sudah. Memang betul. Berarti Anda sudah mengakui bahwa kami menuhankan Yesus. Ya itu kan dengan cara bagaimana kami menuhankan Yesus. Makasih itu. Kak Nici, makasih Nici, makasih. Dengan cara Karena bagaimana saya ini kami kan menuhankan Muslim, Yesus. jadi tidak tahu bagaimana apa namanya cara Anda itu menuhankan Yesus, sementara untuk bagi kami orang Muslim ya kan. Saya kasih tahu Bang, Isa bagaimana cara saya menuhankan Yesus Bang. Nih, cara orang Kristen menuhankan Yesus adalah dengan cara membuat Yesus itu menjadi kepala dalam hidup kami. Bagaimana membuat Yesus itu menjadi raja yang memerintah di dalam hidup kami. Ya kan? Makanya keputusan-keputusan kami, bahkan tubuh kami itu bukan milik kami, tetapi milik Dia. Disebutkan di dalam Bible. Kamu telah ditebus bukan dengan emas, perak, ya, bukan dengan barang-barang fana, tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal. Makanya Bang, hidup seorang Kristen itu bukan milik dia lagi, bukan milik mereka lagi, tetapi milik Yesus yang sudah membayar, yang sudah memiliki kami. Makanya hidup kami itu harus sesuai dengan Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada kami. Ketika Roh Tuhan itu tinggal di dalam hati kami, maka kami hidup sesuai dengan Roh itu yang tinggal di hati kami. Makanya kalau Roh Kudus tinggal di hati seseorang, ketika orang mentuhankan Roh Kudus itu, ya, menjadikan dia sebagai Tuhannya, maka Roh Kudus itu memerintah di dalam hidup dia. Ya, dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksudnya menjadikan Yesus Tuhannya. Nah, sementara kalian orang Islam yang memerintah di dalam hidup kalian, yang memerintah di hati kalian, siapa kalau bukan Muhammad, Bang? Muhammad. Begini, iya betul. Makanya saya bilang hidup kalian itu dikendalikan oleh Muhammad. Begini, teman. Begini, Bang. Jadi begini, sebenarnya itu bukan Muhammad, itu hanya sebagai utusan. Iya, jadi makanya betul tidak bahwa Muhammad telah memerintah di dalam hidupmu, betul nggak? Saya itu sih sebenarnya tidak langsung ya, Karena apa? Artinya memerintahkan Muhammad, Bang. Ya, Muhammad memerintahkan di dalam hidupmu sehingga Muhammad bukan memerintah, menyarankan. Menyarankan sih Muhammad itu ya. Gini Bang, sebentar. Ada momen-momen tertentu, Bang. Sebentar gini, Bang. Ada kamar mandi. Oke? Betul. Terus ketika Anda masuk kamar mandi, Anda disuruh pakai kaki kiri. Tidak boleh, tidak baik. Harus dari kanan. Oke, baik. Ketika Anda masuk kamar mandi, Anda pakai kaki kanan. Sudah? Ketika itu Anda laksanakan, berarti perintah itu telah mengendalikan hidupmu, betul? Telah mengendalikan kamu bagaimana cara kamu masuk WC, betul? Itu kan demi kebaikan kita. Nah, makanya aku bilang, Bang, ini bedanya, Bang. Sebentar, Bang, bedanya. Kalau Yesus memerintah di dalam hidup kami, Roh Kudus memerintah di dalam hidup kami, maka kami akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau Muhammad yang memerintah hidupmu, kamu diperintahkan masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Beda, Bang. Perintah-perintahnya memang lain. Makanya kalau kamu ngikutin Muhammad, kamu akan melakukan kehendak-kehendaknya Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, betul? Habis itu Anda nanti nabung banyak duit. Setelah Anda banyak duit, Anda naik pesawat buatan Tapir, lalu pergi ke Arab. Sampai Arab, Anda cium-cium batu, lempar-lempar batu, betul? Tunggu Abang ya, ini
Ini masalah haji Itu ketika Muhammad memerintah dalam hidupmu, Bang. Betul. Kalau Yesus Tapi di sini memerintah dalam hidupmu, kalau Roh Kudus memerintah dalam hidupmu, maka mustahil kamu pergi ke Arab menciumi sebongkah batu di sana. Makanya aku bilang, Bang, ganti Tuhan, Bang. 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad. Silakan. Oh ya, memang dari dulu saya tidak pernah menuhankan Muhammad, Bang. Buset, nggak sadar-sadar. Allah, Bang. Karena walaupun bagaimanapun, bagi saya Muhammad adalah hanya sebatas utusan yang harus kita muliakan. Bang, yang mengendalikan hidupmu Muhammad atau Allah? Oh, Allah. Oke, bukan Muhammad. Allah. Cuman Allah itu mengutus Nabi Muhammad, ya kan? Untuk kebaikan kita. Utus. Di situ ada kata mengutus. Oke, sama, Bang. Yesus pun diutus oleh Bapa di surga, sama itu. Ya itu. Yesus diutus oleh Bapa di surga supaya Yesus itu dijadikan Tuhan, supaya Yesus itu orang itu takluk tunduk kepada Dia. Karena ketika orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ketika orang takluk tunduk kepada Yesus, sebenarnya orang itu tunduk kepada Bapa di sorga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa di sorga. Bapa di sorga itu dikatakan, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan bagi Dia? Makanya, Bang, dimensinya kan sudah beda. Bapa di surga itu digambarkan sebagai sosok yang agung, yang tak terlampaui akal dan pikiran manusia. Makanya Dia menyatakan keberadaan Dia itu, menyatakan bahwa Dia itu ada, ya, dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Pengejawantahan dari Dia. Makanya Yesus bilang, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Makanya Yesus itu pengejawantahan dari Bapa. Nah, sedangkan Muhammad pengejawantahan dari Allah. Makanya abang tadi saya tanya, Bang, siapa yang mengendalikan hidupmu? Allah. Bagaimana cara Allah mengendalikan hidupmu? Dengan perantaraan Muhammad. Makanya ku bilang, Bang, sebenarnya, Bang, konsep agama Kristen itu, Bang, kalian colong. Begitu loh, Bang. Makanya begini, ganti, Bang, ganti Tuhan. Gitu loh. Ya, kalau yang memerintah dalam hidupmu itu adalah Allah melalui perantaraan Muhammad, ujung-ujungnya Anda ke Arab, Bang, ke Arab. Anda ke Arab di sana melakukan cium-cium batu, lempar-lempar batu. Sementara kalau Tuhan yang dalam Bible yang memerintah Anda dengan perantaraan Yesus dan rohnya, roh kudusnya yang tinggal di hati manusia, abang tidak akan menjadi orang seperti itu. Abang akan menjadi orang yang benar, mengasihi sesama manusia, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Seperti itu, Bang. Kalau Anda ngikuti Muhammad, Bang, nggak seperti itu, Bang. Coba tuh, lihat itu apa itu? Bom Bali, lihat tuh bom katedral, lihat itu ini segala macam, Bang. Halal darah, tapir, halal. Abang pernah gak ke Bali? Lihat yang dibom itu. Bang, intinya begini, iya, saya tanya sama Abang. Orang pelaku bom Bali itu karena dia baca apa, Bang? Adakah karena dia baca Injil? Bukan karena baca Al-Quran, bukan. Buset. Abang lihat sidangnya nggak? Abang lihat sidangnya? Lihat nggak persidangan mereka? Tapi abang tidak tahu ya, yang dibom itu seperti apa? Enggak, saya tanya dulu sama abang. Abang tahu nggak persidangan para pelaku bom Bali? Tahu? Lupa saya. Nah, abang nggak lihat, bukan lupa. Makasih Kak Dici, makasih Bang Kak Dici, makasih Dici, makasih. Bang, dengar ya. Mereka memang dianggap sebagai teroris. Waktu saya nonton, ada abang klik aja di YouTube itu, ya. Mereka janggut, celana cingkrang, ya kan? Takbir terus itu, Bang. Kalau waktu divonis mati, apa dia bilang? Allahu Akbar. Bang, saya tanya sama Abang. Orang yang gitu bacaannya apa? Majalah Bobo, Injil atau Quran? Coba saya tanya, Bang. Coba. Apa yang dibaca orang yang berteriak takbir Allahu Akbar lalu pengen mukul orang? Coba. Apakah majalah Bobo? Apakah Injil? Apakah Al-Quran? Jawab dengan jujur. Nah, jawab. Itu di situ. Jawab. Yuk.
Al-Quran itu ya, itu memang murni kitab suci dari Allah. Hanya saja di Muslim ini bang terbagi-bagi bang, terbagi-bagi bang, terbagi-bagi. Ada yang namanya riwayat Muslim, sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah itulah yang terkadang membuat kita para Muslim itu sesat. Tidak sesuai Buset, dengan sunnah-sunnah jalurnya. membuat Muslim menjadi sesat, Bang. Waduh. Ada. Awas, Bang. Nanti Sunnah Anda yang ketemu mereka, zahir nanti dan Anda halal nih, ada Bang. sunnah yang benar-benar jika sunnah-sunnah tersebut sampai kepada Rasulullah, insya Allah kita memang benar-benar di jalannya benar. Tapi ada juga sunnah-sunnah yang tidak benar atau sunnah-sunnah palsu itu kan, yang Bang. membuat itulah yang Oke. kita jadi seperti teroris atau apa segala macamnya. Oke, menurut Anda orang-orang yang melakukan itu akibat dari membaca apa mereka? Membaca kitab-kitab yang memang bukan sesuai dengan sunnah dari Nabi. Oke, saya kutipkan Bukan karena Al-Quran, saya bukan. kutipkan satu hadis, Bang. Di dalam hadis Muhammad pernah berkata bahwa aku diutus untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkan itu, maka terpeliharalah harta dan darah mereka daripadaku. Tahu itu? Tahu? Itu hadis apa itu? Tuh kan, abang nggak pernah tahu. Makanya aku bilang, Bang, kalau abang belajar agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Ya, Masalahnya itu abang kan nggak pernah baca, kan? baca. Coba- Aduh, gimana sih? Coba itu riwayat mana? Karena banyak. Oke, Bang, ada Google tadi kan di depan abang ada layar kan? Nah. Coba klik, Nah, bukan. klik di situ, ketik Begitu di situ. dong. Aku Jelaskan ketik dulu hadis. hadis. Taruh dulu mic-nya, Bang, biar nggak tangan satu ngetiknya. Hadis spasi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Coba. Nanti disangka kita bohong-bohong, saudara. Coba. Sudah keluar? Coba dibaca. Kalau kalian ketik di situ hadis, lalu spasi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Coba. Dibaca, Bang. Jangan bisik-bisik, Bang. Aduh, jangan bisik-bisik. Saya juga ngetik dari sini. Ayo, Aku diutus untuk memerangi manusia. terus. Merupakan bagian dari kajian Islam ilmiah Mukhtasar Sahih Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizullah. Kajian ini disampaikan pada Bukan Ahad hadisnya aja, langsung 15 hadisnya aja Jumadil. dibaca, Bang. Hadisnya. dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasya." Bang, dibaca artinya, Bang. Jangan jangan iya. bersembunyi di balik Arabnya, Bang. Jangan bersembunyi di balik Arab. Coba, ayo. Aku perintahkan Allah dalam kurung Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti ini Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Aku perintahkan dalam kurung Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya dan hisabnya diserahkan kepada Allah Taala. Nah, Jadi di sini ada. jadi tunggu, kalau tunggu orang dulu. silakan. Tunggu dulu, di sini ada Silakan, pengertian. Di sini ada pengertian. Silakan, Bang. Jadi abang tidak boleh bikin definisi dulu ya. Di sini ada pengertian, Bang. Yang dimaksud manusia dalam hadis ini yaitu orang-orang kafir, Bang. Orang-orang kafir. Saya ada pesan sebentar. Ada Umi tercinta sebentar. Umi tercinta. Di mana ya Umi tercinta? Ya, saling ya. Tapi nggak ada di sini Umi tercinta, nggak ada. Umi tercinta. Ada yang mau naik katanya Umi tercinta, nggak ada. Nggak ada di Ya, kolom. kalau ada yang mau naik ya nggak apa-apa, Bang. Sebentar. Oke. Di situ sudah ada Ah. di situ aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat tadi itu Lah, kan?
Syahadat tadi. Nah, kalau nggak seperti itu, supaya apa mereka mengucapkan seperti itu? Supaya terpelihara harta dan darah mereka, betul nggak? Betul. Kalau tidak mengucapkan seperti itu, apakah terpelihara harta dan darah mereka? Maksudnya terpelihara di sini begini loh Bang. Bang, terpelihara harta maksudnya hartanya nggak diambil dan darahnya nggak ditumpahkan. Bukan. Makanya gue bilang bang, ngeri bang, ngeri. Maksudnya terpelihara ini begini loh Bang. Supaya jika mereka sudah masuk ke dalam Muslim, ya kan, sudah bersyahadat, harta mereka itu tidak digunakan untuk yang tidak-tidak. Karena di zaman itu Bang, zaman jahiliyah, Abang mungkin tahu lah, pernah dengar lah bagaimana lah kehidupan di zaman Rasulullah zaman jahiliyah seperti apa. Nah, di situ itulah Bang. Maksudnya tuh supaya harta mereka itu tidak digunakan untuk yang tidak-tidak. Aduh, ini abang coba gini aja. Coba karena kalian pandai memelintir ini, kalian pandai bersilat-silat gini. Coba baca dulu Bang, baca ayo. Aku ini ya. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mendirikan sholat dan membayar zakat apabila mereka melakukan perbuatan itu semua. Pelan. Maka apabila mereka melakukan perbuatan itu, maksudnya bersyahadat, masuk Islam, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka, kecuali dengan haknya. Maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu, terpelihara nggak harta dan darah mereka dari Muhammad? Apa nama soalnya kalau bahasa Arab ini memang harus lomba lagi kita ini. Maksudnya saraf, balagoh, mantik, muter. Itu kalau gitu Bang, apa namanya ini kita habis ini aja dulu Bang. PR. Kalau bagi, tapi Bang Ang, Anda orangnya bagus Bang. Saya sangat suka, saya sangat respect. Anda orangnya bagus. Gini Bang. Artinya begini, memang ada banyak hal yang Abang tidak ketahui dari agama Islam. Gitu Bang. Gini Bang ya. Di peristiwa di Surabaya ya Bang ya. Ada bom katedral ya waktu itu ya. Tahu nggak Abang? Itu pelakunya itu bapak anak-anaknya itu Bang. Mereka naik motor ya kan, sampai di gereja itu mereka ngebom gitu kan. Bang, gini Bang ya, gini. Saya melakukan satu siaran-siaran seperti ini juga supaya apa? Supaya racun yang telah masuk ke keluarga itu jangan masuk ke keluarga lain Bang. Oh, kalau bom Surabaya gini Bang, banyak orang di luar sana seperti ini Bang ya. Apa yang Yesus pernah katakan? Ya. Banyak orang nanti akan berusaha untuk membunuhmu. Saya harus pakai bahasa-bahasa yang saya sensor biar kita nggak kena ban sama TokTok. Banyak orang nanti akan berusaha untuk membunuhmu dan mereka akan mengira bahwa mereka akan berbakti kepada Allah. Gitu Bang. Makanya Bang, banyak orang ya di dalam otaknya sudah masuk racun tikus ya Bang ya. Dia dengan membunuh orang lain dia mengira bahwa dia telah berbuat sesuatu yang malu saya mengatakannya Bang, nanti kita kena ban. Kalau kejadian di di Surabaya kemarin ya yang gereja katedral itu ya. Kalau menurut saya sendiri sih itu bukan pelakunya Muslim, bukan juga hasutan dari bahasa Kristiani. Itu kalau menurut saya sendiri pribadi nih ya. Buset. Itu dari orang yang akan memecah belah kita sebagai umat berbangsa dan negara. Bang, tapi bukan sekali dua kali loh kejadiannya Bang. Betul. Terus menerus dari mulai Borobudur. Tahu Bang Borobudur pernah juga dibom juga? Kalau itu belum pernah dengar saya. Makanya Bang baca Bang. Abang harus rajin-rajin konsultasi sama BNPT. BNPT itu adalah suatu badan, dia itu memang khusus menanggulangi yang namanya terorisme, ya kan? Nah, mereka itu tahu Bang. Ini kejadian ini berulang-ulang terus, tapi sayang sekali Bang. Sayang sekali kemarin siapa namanya? Permadi Arya, ya. Permadi Arya tahu kan? Iya, betul, janda. Nah, dia sudah ngomong, kok bisa-bisanya ada orang ngomong bahwa terorisme nggak ada kaitannya dengan agama? Ini
miris bang, miris sekali. Kalau Kok saya sih bisa? memang itu tidak ada kaitan dengan agama, Bang. Ini politik. Makanya nggak pernah Kata sendiri beres itu terorisme politik, ini. Bang. Bang, Itu Permadi politik kalau Arya sendiri. sudah pernah mengatakan terorisme ada kaitannya dengan agama karena mereka sedang melakukan perintah-perintah agama. Bahkan kemarin di Polsek Astana Anyar, Polsek Astana Anyar di Jawa Barat, ya, kejadian lagi orang bawa sepeda motor dan dia meledakkan diri di sana. Nah, di motornya itu tahu nggak ada abang ini tertulis apa? Tahu nggak? Di sepeda motornya itu tertulis At-Taubah 29. Ternyata setelah dicek isinya bunyinya apa bang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Itu bang. Itu adalah garis keras ya, Bang ya. Karena menurut saya, itu ya betul. Gimana garis keras? Susah memang, Bang. Kalau susah memang sih, Bang ya. Kita sebagai muslim kalau kita memang tidak benar-benar apa namanya mendalaminya separuh-separuh, apalagi kita masuk di dalam garis keras, ya akhirnya agak-agak melenceng. Padahal Rasulullah itu tidak begitu, tidak lihat ini orang ini kafir langsung diperangin, tidak. Zaman dulu barusan tadi abang baca, Iya. aku diperintahkan untuk memerangi sampai orang mengucapkan syahadat, barulah harta dan darah mereka terpelihara. Sekarang abang bilang lagi Rasulullah gimana sih? Iya betul Bang, tapi perang yang dalam perang itu loh Bang, tidak sih harus begitu membawa pedang. Iya, Tidak, Bang. memerangi. Abang kan tahu sendiri kan sekarang kan perang kan seperti apa ya kan? Ada teknologi, saling serang, hater gitu kan? Sama tuh juga perang Bang. Dan perang zaman dulu tuh, zaman Nabi Muhammad itu ya, bisa terjadinya perang sampai Iya, justru itu karena apa? itu, Karena Bang. ada Justru perlawanan. itu makanya saya bilang saya ini biar negara kita itu bisa maju bang, bisa bersaing dalam dunia internasional. Makanya saya itu ingin merubah supaya kalian itu sembuh. Tahu nggak bang? Tahu nggak? Orang Jerman, orang mana? Orang Rusia, orang Jepang, orang Cina, orang Amerika. Kalau kerja bang, kerja terus ya kan, dari jam gini kerja, mereka jam ini 9 ini. Kalau orang Islam nanti jam 7 sholat, jam 3 sholat, jam 6 sholat, jam 7 sholat. Bang, banyak orang Islam terganggu jam kerjanya karena sholat. Bahkan saya pernah bang, saya mau makan nih, udah lapar banget ya kan, saya sampai ke tokonya bang, tahu nggak apa ditulisin? Sedang sholat. Katanya, ini orang mau jualan apa mau ngasih tahu kalau dia lagi sholat? Ya Bang, karena itu sebentar dulu bang, Bang. sebentar dulu. Kenapa bang? Para petani kita kalah saing sama produk-produk dari luar. Ya, segala macam. Baik produk, benda-benda, ceret, segala macam. Bang, semua kalah bang dari luar. Semua barang datang dari Thailand, datang dari Cina. Karena mereka apa? Mereka pekerja keras yang ulet. Makanya orang petani nanam cabai setengah mati, hasilnya sekarong. Mereka, ya orang-orang dari Thailand, dari Vietnam, dari Cina, mereka hasilnya berkarung-karung. Makanya kalau produk mereka datang langsung ambiar. Kenapa bangsa kita kalah maju? Karena seperti itu bang. Makanya saya bilang sama abang, gimana nih? Kemarin Ade Armando itu sudah ngomong, apalagi sih? Apalagi kita manfaatnya menghafal-hafal Al-Quran? Apa manfaatnya menghafal-hafal Quran? Bukankah sekarang sudah ada HP, sudah ada kertas, pulpen berceceran di mana-mana, kertas digital ada, dihafal-hafalin buat apa? Abang, Pagi hafal, siang ngapal, sore Boleh. ngapal, toh nggak tahu juga artinya apa. boleh saya ceritakan sejarah Bang? Silakan. Cerita sejarah Bang, kenapa kita harus menghafal Al-Quran Bang? Dulu saya memang tidak hafal Al-Quran, tidak hafal Bang. Bacaan Al-Quran saya itu masih belepotan. Dulu ketika wafatnya Rasulullah SAW ya kan, di situ ada namanya perang Badar, perang di mana banyak muslim-muslim yang tewas. Nah, ini kebijakan dari kalau tidak salah ya kebijakan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya kan. Nah, untuk mengumpulkan seluruh para hafiz Al-Quran, dikumpulkanlah seluruh hafiz Al-Quran ya kan. Nah, di situ disuruh membacakan seluruh
baru disalin di buku. Fungsinya apa, Bang? Jadi kita ini harus bisa menghafalkan Al-Quran ini, Bang. Oke, Itulah, zaman dulu Ah. masih ditulang-tulang begitu kan, ditulang-tulang, di batu, di daun gitu. Apa namanya? Sekarang banyak pohon itu kertas kan. nggak, Bang? Sekarang udah banyak kertas. Banyak kertas. Sudah banyak Al-Quran dicetak, sudah beribu-ribu, Betul. berjuta-juta lembar eksemplar, Betul. udah. Betul. Sekarang saya mau tanya, Bang. Tapi ada satu, Bang. Apa? Mungkin abang perlu baca di Al-Quran surat Ad-Dukhon. Di mana nanti kelak sebelum datang kiamat, sebelum datang Dajjal, ada asap yang akan mengepung bumi, namanya Dukhon. Di situ jika Dukhon sudah datang, teknologi, sepeda motor, mobil, semuanya itu akan mati total. Otomatis kalau kita bergantung pada gadgetnya, mana kita bisa baca Al-Quran, Bang? Oh gitu. Jadi tujuan Iya. orang Islam menghafal-hafal Al-Quran biar nanti Dan Al-Quran bukan nggak hilang. cuma itu saja, Bang. Makanya aku bilang, Bang. Makanya gini, Bang. Ada pahala Makanya begini, Bang. tersendiri buat kita para Bangsa, hafiz. makanya begini, Bang. Bangsa-bangsa di luar sana, di luar negara kita tercinta ini, ya, yang banyak orang udah sekarang sudah kabur aja dulu. Ya kan? Karena orang udah muak, Bang, udah muak. Ya udah muak. Jangan Gini, Bang, gitu, dengar ya. Bang. Dengar, Bang, dengar ya. Orang-orang bangsa di luar sana, Jepang, Cina, ya, Rusia dan lain sebagainya, mereka kerja terus, kerja, menghasilkan produk. Sementara kita, Bang, ngapalin Quran. Akhirnya apa? Ketika barang mereka datang ke Indonesia, habis babak belur demo. Gimana orang Ya, gitu. pagi siang sore kau ngapalin Quran? Udah lagi itu, Makanya Bang. belajar Bang. sama mereka itu. Gimana mereka lagi bisa itu. dalam sehari ngasilin cabai bertonton. Kita pagi ngapalin Quran, siang ngapalin Quran, sore ngapalin Quran. Gimana mau ada produknya? Giliran cabai datang dari luar negeri ngamuk-ngamuk. Gimana bisa bersaing, Bang? Cabemu 5.000, cabai mereka 1.000. Jarang beli cabai mereka. Makanya ku bilang, Bang, makanya kita ini sudah waktunya berubah ini. Bangsa kita ke depan nih kayak apa ini? Kalau kayak begini terus, Bang. Bang. Ya, kayak gitu, Bang. Kita memang kita memang punya pendapat dan iman kita kan berbeda ya. Pendapat saya seperti apa yang seperti apa. Intinya gini aja, Bang. Ya, salam toleransi aja, Bang, ya. Udahlah, daripada lama-lama nanti kita selek, Bang, ya kan? Kita di sini kan hanya diskusi. Oke lah, nggak apa-apa lah, Bang. Ya. Tapi intinya saya selalu sama Anda orangnya. Saya selalu Anda Bang, orang yang baik. Oke, makasih, Bang. Di bawah ada yang pengen naik ya, Bang. Oke, Lain jumpa baik. waktu kita jumpa lagi, Bang. Oke, Bang. Baik, terima kasih, Bang. Yo. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Salam. Shalom.